Sekelompok pelaku bajing loncat terekam kamera menjarah truk muatan kelapa sawit. Seekor babi hutan seberat 1 kuintal masuk musola di Pandeglang, Banten. Kuliner puding karamel aneka topping, nikmat dengan harga yang ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Angel, selamat pagi. Selamat pagi Kevin, selamat pagi pemirsa. Semoga hari ini di hari Rabu ya. Betul. Tetap semangat meskipun masih di tengah belum sampai akhir pekan. Belum, masih di pertengahan pekan ya. Pokoknya Betul. tetap menjaga semangat agar tetap membara menjalani pekan ini. Semangat, apalagi banyak informasi-informasi menarik dari Lintas Sains pagi ini. Dan pemirsa, selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Pakar. Dan saya Angelika DF Agam, inilah Lintas Sains pagi selengkapnya. Kita awal informasi pertama. Pemirsa, sekelompok pemuda bajing loncat menggunakan sepeda motor viral di media sosial tengah menggasak buah sawit dari truk yang sedang berjalan. Aksi bajing loncat di Jalan Lintas Pulau Bandring, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara ini selain merugikan korban juga membahayakan pengguna jalan. Inilah aksi bajing loncat yang dilakukan sekelompok pemuda dengan menggunakan sepeda motor menggasak buah sawit dari 1 unit truk yang tengah berjalan di Jalan Lintas Pulau Bandring, Asahan, Sumatera Utara. Terlihat dalam video pelaku menggunakan besi atau tojok menjatuhkan buah sawit ke jalan raya hingga nyaris membahayakan pengguna jalan lainnya. Aksi nekat dilakukan para pelaku meski sangat berbahaya. Seorang warga yang tengah melintas memvideokan aksi pelaku dan memviralkannya di media sosial. Menurut pengunggah video, truk bermuatan sawit tersebut berasal dari Kabupaten Labuhan Batubara dan akan menuju pabrik kelapa sawit di Kabupaten Batubara. Sementara lokasi kejadian merupakan jalan yang jauh dari pemukiman dan tak ada lampu penerangan jalan. Hingga kini pelaku belum tertangkap. Petugas diminta untuk gencar melakukan patroli di daerah rawan terjadi tindak kejahatan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Diduga karena nafsu tidak terkendali, seorang kakek di daerah Padang Pariaman, Sumatera Barat nekat memperkosa nenek yang terlihat lagi sendirian di kebun. Untuk melancarkan aksinya, sang kakek mengancam korbannya menggunakan pisau cutter. Heboh, inilah suasana penangkapan seorang aki-aki berinisial A oleh tim Opsnal Satreskrim Polres Pariaman di sebuah kedai di daerah Sikucur, Kampung Dalam, Padang Pariaman. Pelaku ditangkap terkait kasus pemerkosaan terhadap seorang nenek berinisial J, 60 tahun, yang merupakan tetangganya sendiri. Polisi berusaha mencari barang bukti, sebilah pisau cutter yang digunakan A dalam melakukan aksinya terhadap korban. Namun setelah dicari, barang bukti tersebut tidak ditemukan. Aksi perkosaan itu dilakukan setelah melihat korbannya sendirian di kebun. Dalam memuluskan aksinya, tersangka mengancam korban dengan pisau cutter. Sudah menggambar, memantau situasi, kemudian masuk langsung ke dapur, kemudian dengan membawa pisau cutter langsung memeluk nenek-nenek ini dari belakang. Pada saat memeluk, kemudian si nenek ditakut-takutin dengan pisau cutter karena merasa terancam dan diancam. Nah, nenek ini takut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini aki-aki tersebut ditahan di Mapolres Pariaman, dikenakan pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun pidana penjara. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi melaporkan. Menggoda dan melecehkan seorang wanita, 2 satpam perubahan di kawasan Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau, babak belur dikeroyok keluarga wanita. Aksi pengeroyokan viral di media sosial dan berujung saling lapor ke pihak kepolisian.
Aksi pengeroyokan oleh sekelompok orang terhadap HR dan DR Satpam Perumahan Grand BSI Batam Center Batam ini viral di media sosial. Akibat pengeroyokan tersebut, kedua satpam mengalami luka dan membuat laporan ke Mapolsek Batam Kota lantaran tak senang dengan aksi pengeroyokan. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, aksi pengeroyokan dipicu karena salah seorang satpam diduga melakukan perbuatan cabul secara verbal kepada wanita C. Kejadian bermula saat J pulang dari supermarket dan melewati pos satpam yang dijaga HR dan DN. Tiba-tiba salah satu satpam memanggil J dan melecehkan korban. J yang ketakutan berlari hingga terjatuh dan terluka di bagian kening. J kemudian pulang dan menceritakan kejadian pencabulan kepada kakaknya BD. Tidak terima adiknya dilecehkan, BD dan keluarga lainnya mendatangi pos satpam. Namun saat ditanyakan, kedua satpam tidak mengaku hingga terjadi peristiwa pengeroyokan. Orang-orang tua di sana keluar dari rumah dan mendamaikan. Dibawa ke RT, didamaikan. Setelah didamaikan, tidak buat surat perjanjian. Nah, si security ini yang ini lagi kita periksa ya. Security akhirnya buat laporan ke polisi. Meski sudah didamaikan, kedua pihak saling membuat laporan ke pihak kepolisian. HR melaporkan keluarga C dengan tuduhan pengeroyokan, sedangkan keluarga C melaporkan kasus pencabulan. Dari Batam Kepulauan Riau, Gusti Yedosa Ayus, Pemirsa, ratusan polisi menggerebek perkampungan di wilayah Tangga Buntung, Kecamatan Gandus, Palembang pada hari Selasa yang diduga merupakan sarang narkoba. Dalam penggerebekan tersebut, 5 orang warga diamankan. Tim Ditres Narkoba dibantu personel Brimob Polda Sumsel menggerebek beberapa rumah warga di Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang, Selasa. Polisi masuk lorong-lorong dan menyisir sejumlah rumah dan disinyalir sebagai sarang dan tempat untuk mengonsumsi narkoba. Saat digerebek, petugas mendapati rumah target kosong dan hanya menemukan banyak bungkus plastik klip narkoba, Pirex Bling, buat pembakaran narkoba. Dari penggerebekan ini, 5 orang diamankan dari 3 lokasi berbeda karena ditemukan narkoba di dalam rumahnya. Tadi banyak tempat-tempat ditemukan bungkus-bungkus plastik di depan rumah, diselimuti pagar-pagar. Ada juga penggerebekan, kita ada beberapa mengamankan untuk dilakukan tes urin karena ada yang kedapatan Pirex maupun paket pahe. Kelima orang yang diamankan langsung dibawa ke Mapolres untuk menjalani pemeriksaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ayus melaporkan. Pemirsa, pasca pengeroyokan anggota polisi di Jember, Polres Jember mengamankan 22 orang anggota PSHT yang menjadi terduga pelaku aksi pengeroyokan. Mereka langsung diperiksa secara tertutup di ruang penyidikan Polres Jember. Selain itu, polisi juga menyita puluhan sepeda motor, berikut baju dan alat komunikasi. Sejumlah anggota perguruan silat PSHT menggelar konvoi di kawasan Jalan Hayamuruk, Jember, Jawa Timur. Membawa bendera, mereka saling berboncengan berkeliling jalan sambil menggeber motor. Gelaran konvoi yang meresahkan pengguna jalan ini pun berbuah petaka. Seorang anggota polisi yang melakukan kegiatan pengamanan pun menjadi korban pengeroyokan oknum anggota silat. Korban diketahui Aibda Parmanto, anggota Polsek Kaliwates, Jember, terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kaliwates akibat menderita luka di bagian muka. Meski korban menggunakan seragam polisi, namun para pelaku tak bergeming. Pasca kejadian, aparat Polres Jember akhirnya mengamankan 22 orang anggota perguruan silat PSHT yang diduga menjadi pelaku aksi pengeroyokan. Diketahui 2 di antaranya masih di bawah umur. Mereka masih menjalani pemeriksaan tertutup di Polres Jember. Selain 22 orang anggota PSHT, polisi juga menyita barang bukti puluhan motor, pakaian dan sejumlah ponsel. 22 orang yang telah kami amankan. Berikut barang bukti yang kami dapatkan dari para terduga pelaku pengeroyokan ini. Dari 22 orang yang kami amankan ini, tentunya kami masih melaksanakan pemeriksaan secara maraton untuk bisa menentukan peran dari masing-masing orang terhadap peristiwa pengeroyokan yang terjadi. Sejauh ini polisi masih belum menetapkan tersangka dan masih melakukan pemeriksaan intensif atas 22 orang yang diamankan.
Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, seorang pria tiba-tiba seperti kesurupan saat terjaring razia di Karawang, Jawa Barat. Sontak video aksi pemotor ini pun viral. Meski demikian, polisi tetap memberikan sanksi tilang. Pura-pura kesurupan. Seorang pengendara ini tiba-tiba seperti kesurupan saat terjaring razia Patu Lodaya 2024 di Jalan Raya Tanjung Pura, Karawang, Jawa Barat. Ia pun berteriak, mengamuk dan mengaum seperti harimau, sementara kedua tangannya mencengkram kursi kayu. Beberapa polisi lalu lintas pun hanya melihat aksi ini sambil merekamnya dengan kamera ponsel. Aksi mengeluarkan kodam ini diduga hanya akal-akalan pengendara usai tertangkap menerobos lampu merah serta tidak menggunakan helm. Aksi kesurupan kodam ini pun viral. Meski demikian, polisi tetap memberikan sanksi tilang termasuk mengamankan kendaraan pengendara karena tidak bisa menunjukkan surat-surat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, dua kelompok massa bentrok dan saling serang menggunakan senjata tajam di sebuah lahan kosong di kawasan Kembangan Utara, Jakarta Barat. 2 orang terluka akibat sabetan senjata tajam. Dua kelompok massa saling serang di sebuah area lahan kosong di kawasan Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Kedua kelompok ini saling serang menggunakan senjata tajam dan bambu. Akibat bentrok tersebut, 2 orang dari salah satu kubu luka sabetan senjata tajam di bagian kaki dan tangan. Bentrokan ini dilatar belakangi sengketa lahan seluas 5 hektar antara 2 perusahaan yang saling mengklaim memiliki sertifikat atas kepemilikan lahan. Masing-masing pihak itu mengklaim memiliki alas hak di objek tanah tersebut. Untuk lokasi tanahnya itu ada di RT 05, RW 01, Kembangan Utara. Saat ini kedua belah pihak telah ditemukan di Mapolsek Kembangan. Mereka sepakat berdamai sambil menunggu hasil persidangan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa mahasiswa yang memprotes 10 tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi berlangsung ricuh di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Polisi mengerahkan mobil water cannon untuk memukul mundur massa. Kericuan terjadi saat aksi unjuk rasa Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Massa merusak beton pembatas yang dipasang polisi di Jalan Medan Merdeka Barat. Polisi sudah memperingatkan mahasiswa sebanyak 3 kali agar mundur. Namun peringatan itu diacukan hingga bentrokan pun akhirnya tak terhindarkan. Polisi mengerahkan mobil meriam air untuk mengurai massa dan pasukan lengkap termasuk pasukan bersepeda motor. Sebelumnya aksi mahasiswa digelar sebagai bentuk kekecewaan terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi selama 10 tahun yang dianggap telah melanggar konstitusi. Selama unjuk rasa, polisi menutup Jalan Merdeka Barat hingga mahasiswa tidak bisa mendekat Istana Negara. Polisi juga merekayasa lalu lintas kendaraan yang melalui kawasan itu. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Abdul Rashid, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, meski dilarang, sejumlah restoran di Pasuruan, Jawa Timur tetap nekat menggunakan gas LPG bersubsidi. Saat razia petugas, belasan tabung gas LPG subsidi disembunyikan di kamar mandi restoran. Tim gabungan dari Pemprov Jatim, Disperindak, dan Pol PP Kota Pasuruan serta polisi memeriksa sejumlah restoran di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Di salah satu restoran, petugas menemukan gas bersubsidi yang digunakan pegawai untuk memasak. Tabung gas diletakkan di tengah-tengah gas non bersubsidi diduga untuk mengelabui petugas. Tak hanya itu, petugas juga menyita sebanyak 18 tabung gas LPG 3 kg yang disembunyikan di kamar mandi. Karena itu dia kan untuk mendapatkan untung yang lebih besar. 18 ya?
Oh, langsung ketemu 18. Ditemukan di mana tadi, Bu? Di dalam kamar mandi. Oh, kamar mandi. Memang sengaja disembunyikan gitu, Bu? Memang sengaja. Oke, makasih. Dalam sidak ada 10 titik restoran, warung, hotel yang dirazia petugas di wilayah Kota Pasuruan. Ironisnya, 4 diantaranya masih menggunakan tabung gas LPG bersubsidi. Atas temuan ini, pihak restoran diwajibkan menggantinya dengan gas 12 kg. Pasalnya, sesuai dengan Perpres nomor 104 tahun 2007, penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg diperuntukkan rumah tangga dan usaha mikro. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat kepala sekolah sengaja menahan uang tabungan murid senilai 80 juta rupiah, seluruh murid SDN 1 Parung Panjang bolos massal di Lebak, Banten. Akibatnya seluruh guru hanya duduk-duduk di sekitar sekolah. Meski sudah siang, tak satu pun murid datang ke sekolah di SDN 1 Parung Panjang, Wanasalam, Lebak, Banten. Sejumlah pengajar pun hanya duduk dan bercengkrama di sebuah saung di luar sekolah. Hal ini dipicu ketidakpuasan wali murid kepada kepala sekolah Haryati yang diduga menahan uang tabungan murid sebesar 80 juta rupiah. Pihak kepala sekolah akhirnya mengembalikan uang wali murid. Namun para orang tua tetap meminta kepala sekolah mengundurkan diri. Sementara kepala sekolah berdalih, uang tabungan digunakan untuk kepentingan sekolah. Usai perdebatan, puluhan wali murid membuat surat pernyataan berisi penolakan kepada kepala sekolah dengan alasan sudah 2 tahun uang tabungan selalu bermasalah dan diberikan tidak tepat waktu. Selain itu, kepala sekolah dianggap tidak bisa bekerja sama dengan wali murid dan komite sekolah. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kehidupan anak-anak dan remaja di media sosial sangat rentan akan bahaya eksploitasi seksual. Kepolisian Republik Indonesia mengungkap adanya jaringan yang mengeksploitasi hampir 2.000 orang, 19 diantaranya adalah anak-anak. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap kasus eksploitasi seksual melalui media online yang terjadi di beberapa kota, seperti di Jakarta, Bali, Surabaya, Makassar, Semarang, dan Bandung. Wadir di Tipit Cyber, Polri Kombes Pol Dani Kustoni mengatakan, dalam eksploitasi seksual ini para pelaku menawarkan jasa layanan seksual atau open BO dengan melibatkan 1.962 orang talent. 19 orang di antaranya teridentifikasi masih di bawah umur. Saat ini sebanyak 4 anak di bawah umur diamankan bersamaan dengan penangkapan terhadap mucikari. Data Kementerian PPA menyebutkan eksploitasi atau kekerasan anak di ranah daring cenderung meningkat setiap tahun sehingga perlu perhatian serius pencegahannya. Itu dibujuk rayu atau diiming-imingi secara kalau mens rea itu sudah terpenuhi, jadi niat, sengaja, apa bentuk sengajanya? 1, membentuk kelompok, membentuk akun, membentuk grup, itu kan sudah niatnya sudah dieksekusi gitu. Nah kemudian ada katalog, katalog itu untuk menawarkan, artinya dia sudah secara sadar, orang-orang ini usianya berapa, tinggi berapa gitu kan. Nah ini kemudian yang ditawarkan dari bentuk apa? Komunikasi kan sudah tahu bahwa itu ada anak di bawah umur. Kita harus menyampingkan tentang anak itu dibujuk rayu atau diiming-imingi secara sadar atau tidak. Karena dia masih dalam kategori usia anak. Di mana usia anak itu tumbuh kembangnya, kematangan emosionalnya, kemudian perkembangan psikisnya tentu masih dalam kondisi yang tidak stabil dan belum bisa memutuskan. Kebakaran hebat terjadi di kawasan Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur, Selasa siang. Sebuah sekolah SD negeri ludes terbakar. Diduga api berasal dari laboratorium sekolah dan ratusan murid selamat usai berhamburan saat kebakaran terjadi. Kebakaran menghanguskan bangunan SDN 01 Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur.
Diduga api berasal dari ruangan laboratorium sekolah, kemudian merembet ke seluruh bangunan saat aktivitas belajar mengajar berlangsung. 16 unit mobil pemadam kebakaran dari Sudin Kebakaran Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Setelah 1 jam, api berhasil dilokalisir. Akibat kebakaran, 18 ruangan terbakar, sementara para murid yang sedang belajar berhasil menyelamatkan diri. Pemirsa, pasca kebakaran di Sekolah Dasar Negeri Pondok Bambu 01, Durensawit, Jakarta Timur, polisi langsung melakukan olah TKP. Mulai hari ini kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke SD lain. Ya, pemirsa, kebakaran melanda salah satu sekolah dasar, yakni Sekolah Dasar Pondok Bambu 01 yang berlokasi di Durensawit, Jakarta Timur. Ini adalah situasi terkini bagaimana kondisi dari sekolah dasar pada saat ini. Seperti yang terlihat bahwa seluruh kondisi ataupun juga bangunan dari SD Pondok Bambu ini sudah ludes terbakar oleh api, dan juga dari informasi yang kami dapatkan memang hampir semua bangunan begitupun juga aset ini sudah ludes terbakar dan hanya sedikit dari aset. Dan sekarang sudah dipasang adanya garis polisi atau polis line, karena tadi pun juga sudah ada sejumlah polisian yang sudah melakukan olah TKP dan menyampaikan bahwa dalam kebakaran ini tidak terdapat korban jiwa ataupun juga korban luka. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, meskipun sekarang situasi dari sekolah ini sudah ludes terbakar, nantinya para siswa akan bisa melangsungkan proses belajar mengajar dialihkan ke SD lain, yakni SD Pondok Bambu 07 yang lokasinya adalah 100 meter dari sekolah ini. Tentunya kita berharap agar proses belajar mengajar bisa berlangsung dengan aman bagi para siswa. Dari Jakarta, Amrina Rida, Jaka Samsa, Adul Rapsyid, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah siswa di Sukabumi, Jawa Barat harus bertaruh nyawa agar bisa bersekolah. Para siswa harus menyeberangi sungai menggunakan jembatan gantung yang rusak parah usai diterjang luapan Sungai Cikaso beberapa waktu lalu. Beginilah potret perjuangan siswa-siswi sekolah dasar di Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, demi menuntut ilmu. Setiap hari mereka harus menantang maut menyeberangi Sungai Cikaso dengan bergelantungan di atas tali seling dan plat besi jembatan yang sudah miring. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran jembatan gantung yang biasa mereka lalui untuk berangkat sekolah rusak parah setelah diterjang banjir luapan Sungai Cikaso beberapa waktu lalu. Selain untuk bersekolah, sejumlah warga yang akan menuju ke desa lain terpaksa harus melintasi jembatan gantung ini yang merupakan akses terdekat dan menjadi akses utama untuk beraktivitas serta menuju ke desa lain. Tiap hari kalau sekolah pakai jembatan ini? Iya. Bisa. Takut nggak untuk kalau misalkan sering lewat sini? Takut. Terus cara jalannya gimana? Pegangannya kemana? Besi. Untuk melewati jalan ini hati berdebar-debar, juga tidak tenang ya. Tidak tenangnya takut saya nyemplung atau anak saya itu takut ke bawah, takut terjadi sesuatu aja. Maka ketika anak-anak ditanya, hati-hati lebih baik diantar oleh orang tuanya. Warga berharap agar pemerintah setempat segera memperbaiki jembatan gantung yang menjadi penghubung ini untuk segera diperbaiki agar aktivitas warga kembali lancar. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Pemirsa, 1 bulan terakhir pedagang kembang Cikini dibuat khawatir. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta meminta para pedagang meninggalkan tempat yang sudah ditempati mereka selama 37 tahun untuk berdagang bunga. Para pedagang bunga yang sudah berjualan sejak 37 tahun lalu di Cikini hingga Selasa kemarin masih beraktivitas seperti biasa di tengah kekhawatiran lapak mereka akan dibongkar paksa. Sebelumnya, Ketua Paguyuban Forum Pedagang Kembang Cikini menyatakan para pedagang diberi waktu sampai 24 Juli 2024 untuk meninggalkan lapak, tetapi mereka bersikukuh akan bertahan. Padahal mereka rutin membayar sewa perharinya. Saya masih sempat bertanya loh, kok begitu, pokoknya nggak ada, kosongkan. Solusi regulasi nggak ada, atau surat peringatan pertama, kedua, ketiga nggak ada. Katanya pihak mereka bangkrut,
gedung itu bangkrut, pailit. Yang kami mau tanyakan adalah ketika kami dibongkar, kepailitan mereka teratasi nggak? Teratasi nggak? Kan yang dicari solusi bagaimana supaya tidak bangkrut. Manajemennya beres apa nggak? Bukan kita yang mau diusir-usir. Para pedagang berharap pembongkaran paksa tidak terjadi dikarenakan banyak dari para pedagang yang menggantungkan hidupnya dengan berjualan bunga di Pasar Kembang Cikini. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Pandu Priyo melaporkan. Pemirsa, diduga sopir pick-up kehilangan konsentrasi saat berkendara. Mobil pick-up nyerempet dan menabrak dua angkot sebelum akhirnya terperosok ke selokan di Jalan Raya Kopok Soreang, Kabupaten Bandung. Warga di sekitar Jalan Raya Kopok Soreang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, dikejutkan dengan sebuah mobil bak terbuka yang terperosok ke selokan usai terlibat kecelakaan lalu lintas dengan dua unit angkutan kota. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Insiden berawal saat mobil bak terbuka melaju dari arah kota Bandung menuju Soreang dengan kecepatan tinggi. Tiba di lokasi kejadian, diduga sopir hilang kendali sehingga oleng ke jalur berlawanan. Mobil pun menyerempet dua angkutan kota, kemudian mobil bak terbuka berakhir terperosok ke dalam selokan. Akibat peristiwa ini, seorang wanita lansia pengguna angkot alami luka ringan dibawa ke klinik terdekat. Sementara arus lalu lintas sempat alami kemacetan panjang. Pengemudi kendaraan pickup kurang konsentrasi, tidak bisa menguasai kendaraannya sehingga oleng ke kanan sehingga bertabrakan dengan angkot pertama. Setelah itu bertabrakan juga angkot kedua. Kasus ini dalam penanganan petugas Gakum Satlantas Polresta Bandung dengan mengamankan ketiga orang sopir untuk dimintai keterangan dan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yohan Pangestu, iNews. Pemirsa, sebuah sepeda motor yang ditumpangi 3 orang nyemplung masuk sungai di Bangkalan, Madura. Diduga kecelakaan tunggal disebabkan karena mengendarai motor sambil bercanda. Sejumlah warga berupaya mengevakuasi 3 korban kecelakaan tunggal di sungai dekat pertigaan Lampu Merah Besol, Tunjung, Burne, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Seorang korban diketahui patah tulang akibat kecelakaan tersebut. Evakuasi motor sempat alami kendala karena tersangkut semak belukar dan akar pepohonan di pinggir sungai ini. Namun, upaya mereka akhirnya berhasil dan motor korban pun dinaikkan ke atas mobil patroli polisi. Kejadian berawal saat 2 orang mak-mak serta seorang anak laki-laki diduga sambil bercanda mengendarai motor Matic dari arah timur. Saat tiba di lampu merah, laju motor malah tambah kencang dan tiba-tiba tak terkendali. Motor terus melaju melewati bahu jalan dan menerobos pembatas hingga akhirnya nyemplung masuk sungai. Dari timur banter. Terus tidak ada, saya ngeliat itu, loh apa kok terbang? Tahu-tahu dilihat sepeda motor sama cewek. Isi berapa penumpangnya? Gitu. Ya udah gila ya. Isi berapa Pak? 3 orang. Kini, kasus kecelakaan ditangani pihak Polsek Burne, Bangkalan. Sementara sepeda motor korban dibawa ke kantor Mapolsek. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Pemirsa, seekor babi hutan seberat 1 kuintal menerobos masuk musola di Pandeglang, Banten. Babi hutan pun segera ditaklukkan karena khawatir menyerang warga. Warga digegerkan masuknya seekor babi hutan ke toilet musola di Kampung Sindang Raya, Desa Sinar Galih Mandalawangi, Pandeglang, Banten. Warga mengaku terkejut karena baru pertama kali ada babi hutan masuk ke perkampungan. Padahal kampung jauh dari hutan atau pegunungan. Warga terpaksa membunuh babi jantan berbobot 1 kuintal ini karena sebelumnya tengah dikejar pemburu di hutan. Sebelumnya babi hutan ini memang sudah menjadi buruan warga karena kerap memangsa hewan ternak. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini dan bangkai babi sudah dikuburkan di area perkebunan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Informasi lainnya pemirsa, Partai Gerindra mempertimbangkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep sebagai salah satu bakal calon pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada Jateng 2024 mendatang. Hal ini didasarkan hasil survei terhadap elektabilitas Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep yang berada di posisi paling teratas. Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani secara resmi mengumumkan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah dalam kontestasi Pilkada 2024 mendatang. Hasil putusan tersebut telah disetujui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengingat Ahmad Lutfi segera pensiun dari masa jabatannya sebagai Kapolda Jawa Tengah. Setelah pensiun, Ahmad Lutfi akan intens menjalin komunikasi politik dengan elit partai politik. Terkait pendamping Lutfi, Muzani menyebutkan ada beberapa nama, salah satunya Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep, yang juga putra bungsu dari Presiden Joko Widodo. Ada 8 kursi di DKI. Jadi kalau kita lihat di berbagai macam survei yang kami baca, nama Mas Kaisang cukup menonjol. Ketika dari Gerindra tidak dipertimbangkan untuk mendampingi Pak Lutfi di Jawa Tengah gitu ya Pak Sekjen? Nama Kaisang yang menonjol. Oke. Berarti sudah ada komunikasi dengan Mas Kaisang untuk dipersiapkan di Jawa Tengah? Siapa yang komunikasi? Dari para Gerindra sendiri. Nama Kaisang di survei menonjol. Lutfi Kaisang paten lah ya? Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 Gibran Raka Buming Raka meninjau langsung uji coba program makan bergizi di SD Negeri Sentul 02 dan 03 Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, dalam uji coba ini dibagikan 3.000 makanan bergizi yang akan berlangsung hingga 3 bulan ke depan. Uji coba program makan gratis dilakukan di 2 sekolah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menu nasi, ayam, sayur, buah, dan susu. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka menjelaskan, menu makanan ini dibuat dengan biaya Rp14.900 per porsi. Gibran juga mengklarifikasi statement beberapa orang yang menyatakan anggaran akan dipotong sampai Rp7.500 adalah tidak benar. Menurut Gibran, anak-anak yang merupakan generasi penerus harus mendapatkan gizi yang cukup. Uji coba makan bergizi bagi anak sekolah ini dilakukan hingga bulan Oktober 2024 dengan menu yang berbeda-beda. Dalam uji coba makan bergizi ini, Gibran berharap mendapatkan masukan dari murid, orang tua murid, guru, komite sekolah, hingga ahli gizi. Dari hasil evaluasi, bila ada yang kurang, akan segera ditindaklanjuti. Gibran menambahkan, dalam uji coba program makan bergizi ini juga akan dilakukan beberapa skema, seperti memanfaatkan UMKM, warung-warung kecil, warteg, ataupun catering-catering kecil, dan juga memungkinkan orang tua murid ikut bergotong royong menyajikan makan siang gratis. Ya, pemirsa, puncak peringatan Hari Anak Nasional 2024 digelar di Jayapura, Provinsi Papua pada Selasa pagi. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo pun hadir dengan mengenakan aksesoris khas Papua. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di Istora Papua Bangkit, Kota Jayapura sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Timur. Presiden dan Ibu Negara hadir dengan memakai topi rumbai khas Papua dan mengenakan noken atau tas anyaman dari Papua. Sementara anak-anak yang hadir berpakaian SD, SMP hingga pakaian adat. Siap gerak kepada Bapak Presiden, hormat gerak.
Beragam atraksi ditampilkan untuk membangkitkan semangat anak-anak untuk terus belajar. Aku bangga pada Indonesia, kaya seni dan juga budaya. Peringatan Hari Anak ke-40 dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju dilaksanakan di Papua agar kemeriahan perayaan Hari Anak Nasional dapat dirasakan anak-anak di daerah terpencil dan terluar. Pemirsa, adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang di Australia berhasil diungkap Barreskrim Polri bersama Australian Federal Police. Kasus TPPO ini dilakukan dengan mengeksploitasi WNI untuk menjadi pekerja seks komersial di negeri kanguru tersebut. Barreskrim Polri bersama Australian Federal Police mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang ke Australia. 2 orang tersangka ditetapkan dalam kasus ini, yaitu wanita berinisial FLA berusia 36 tahun dan SS alias Batman. Modus yang dilakukan tersangka adalah dengan membawa WNI ke Australia untuk dieksploitasi secara seksual. Polri juga menemukan beberapa barang bukti seperti paspor, alat komunikasi, dan buku rekening dari rumah tersangka FLA. Dari aktivitas yang dilakukan sejak 2019 ini, pelaku diduga mendapatkan keuntungan sekitar 500 juta rupiah. Pemirsa, lanjutan Liga Futsal Profesional 2024 kembali digelar di Gor Nambo, Kota Tangerang, Banten. 8 tim saling berhadapan demi memperoleh 3 poin dalam 4 laga yang berjalan cukup sengit. Kinantan FC melawan Sadakata FC tampil pada laga perdana lanjutan Liga Futsal Profesional 2024 di Gor Nambo, Kota Tangerang, Banten. Kedua tim papan bawah ini bertarung cukup sengit untuk mendapatkan 3 poin demi menghindari status sebagai juru kunci. Namun Dewi Fortuna masih berpihak kepada Sadakata FC yang mampu menang dengan skor 3-5. Pada laga kedua, tim juru kunci Giga FC kembali menelan kekalahan melawan tim papan tengah Halus FC. Halus FC mendominasi jalannya laga sehingga membuat Giga FC harus bertekuk lutut dengan skor 2-5. Di pertandingan ketiga, giliran tim papan atas Kancil WHW yang harus melayani perlawanan tim papan tengah Cosmo JNE. Kancil WHW masih terlalu perkasa bagi Cosmo JNE yang harus menelan kekalahan dengan skor 6-3. Pada laga pamungkas, tim peringkat 1 Bintang Timur Surabaya atau BTS FC harus puas bermain imbang dengan tim peringkat 5 Unggul FC dengan skor 2-2. Hasil ini membuat BTS FC harus lebih waspada karena posisinya semakin didekati oleh tim di peringkat kedua dan ketiga. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemirsa, pebiliar asal Sumatera Utara Punguan Si Hombing berhasil menjadi juara dalam Popsipul Circuit seri ketiga yang digelar di Lampung. Punguan keluar sebagai juara setelah mengandaskan perlawanan atlet biliar peringkat 1 nasional, Ferry Satriadi, di babak grand final. Babak final pertandingan biliar Popsipul Circuit seri 3 di Kota Bandar Lampung yang mempertemukan Punguan Si Hombing melawan Ferry Satriadi berjalan sangat sengit. Kedua pebiliar yang berasal dari klub Mantra ini tidak membiarkan lawannya mengambil alih permainan. Bahkan skor sempat imbang 4-4 sebelum akhirnya jalannya pertandingan dikuasai Punguan Si Hombing yang mampu memetik kemenangan dengan skor 9-5. Tadi sangat seru ya, satu tim juga lawannya ya. Kebetulan peringkat 1, abang itu juga bagus mainnya. Saya juga senang lah. Selama memang
mereka masuk dalam peringkat ya, peringkat 1 tentunya biasanya peringkat 1 sampai 4 itu kalau seandainya ada pertandingan internasional dan kita tidak punya cukup waktu untuk melakukan seleksi, biasanya peringkat 1 itu menjadi prioritas, peringkat 2 menjadi prioritas. Dengan kemenangan ini, pengumuman Sihombing Pebeliar peringkat 4 nasional mampu meraih 200 poin. Sementara itu, Ferry Satriadi harus puas dengan 170 poin. Namun Ferry masih bertengger di peringkat 1 nasional. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Ya, Angel dan pemirsa, selanjutnya kita ke informasi perlombaan anak-anak tapi anti gadget nih. Di tengah serbuan permainan modern dan gadget pemirsa, permainan tradisional nyatanya masih menarik dan juga digemari oleh anak-anak di Bali. Ya, ini menarik Kevin, karena selain menyenangkan, keseruan permainan ini pun melatih konsentrasi dan aktivitas tubuh yang tentunya bermanfaat bagi pertumbuhan anak-anak. Benar sekali. Ratusan anak antusias mengikuti lomba permainan tradisional Bali yang digelar di area lapangan timur Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Niti Mandala, Denpasar, Bali. Keseruan langsung tersaji saat anak-anak adu cepat pada lomba permainan tajok atau engrang. Permainan ini menggunakan 2 batang bambu yang digunakan peserta untuk menjadi alas kaki. Batang bambu itu memiliki pijakan kaki yang cukup tinggi, sehingga perlu ketangkasan untuk memainkan tajok agar peserta tidak terjatuh. Selain tajok, keseruan juga tersaji saat lomba deduplak, permainan dari sepasang batok kelapa yang disambungkan menggunakan tali. Para peserta menaruh kedua kaki di atas batok kelapa. Setelah itu, jari jempol serta telunjuk kaki dijepit pada tali dan kemudian berjalan dengan cepat untuk mencapai garis finish. Apa kok tertarik nih ambil bagian pada lomba tradisional ini? Karena dapat melestarikan budaya. Ya, sebelumnya udah pernah ikut lomba tradisional ini. Lomba apa sih yang diikut? Lomba permainan tradisional Bali digelar untuk lebih mendekatkan anak-anak dan generasi muda dengan permainan tradisional. Pasalnya, selama ini permainan tradisional Bali sempat redup karena keseharian anak-anak didominasi permainan modern maupun game online. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Ya, Kevin dan juga pemirsa, jalan-jalan ke Barito di Jakarta Selatan ini, kita akan menemukan beragam kuliner pinggir jalan yang ternyata buka hingga tengah malam. Waduh, cocok banget nih ya. Salah satunya adalah puding karamel yang banyak diburu oleh pengunjung. Kira-kira bagaimana ya kelezatan puding ini? Penasaran? Berikut liputannya. Kawasan Barito, Jakarta Selatan merupakan tempat kuliner kekinian yang ramai dikunjungi khususnya pada malam hari. Di sini terdapat sejumlah kedai yang kerap diburu pengunjung, salah satunya kedai puding karamel Barito. Seperti namanya, kedai ini menyajikan puding yang diberi saus karamel. Terdapat juga puding karamel regal dan puding coklat yang harganya ramah di kantong mulai Rp15.000 hingga Rp18.000. Nah, saya pun penasaran mencoba puding karamel original dan puding karamel regal. Puding manis, lembut, dan lumer di mulut. Nah, jadi ketika begitu sampai di mulut, jadi benar-benar lembut banget, langsung kayak lumer gitu. Vanilanya kerasa banget, ditambah lagi dengan topping karamel sama regal bubuk ini nih. Jadi cocok banget buat kalian pecinta makanan manis, terutama buat jadi dessert nih. Wah, the best banget ini. TikTok apa di media sosial kelihatannya enak. Jadi Kenyataannya setelah nyobain gimana? Enak banget bang, worth it sih. Dengan harga Rp15.000 dapat puding yang lembut, manisnya pas. Sekarang kita satu harinya bisa sampai 500 lebih porsi. Di sini ada puding coklat, ada puding yang original, puding karamel aja sama puding topping biskuit regal. Kita buka setiap hari mulai jam 5 sore sampai jam 11 malam, cuma biasanya jam 8, jam 9 udah habis. Siapa sangka kedai kecil dengan sajian puding ini setiap harinya bisa menghabiskan ratusan porsi puding dengan omset lebih dari Rp7 juta per hari. Nah pemirsa, bagi kalian yang penasaran pengen nyobain puding karamel, kalian bisa langsung aja datang ke kawasan Barito, Jakarta Selatan dengan range harga untuk yang reguler yakini
Rp19.000 dan untuk yang ada topping regal ini dibanderol dengan harga Rp18.000. Jadi tunggu apa lagi? Datang aja langsung. Dari Jakarta, Nata Arman dan Iberadi iNews melaporkan. Ya, dari informasi puding karamel kita ke informasi benih ikan patin pemirsa. Permintaan ikan patin ini kian hari kian bertambah, Angel. Ya, hal inilah yang ternyata membuat seorang pria warga Bekasi memanfaatkan halamannya yang terbatas untuk membudidayakan benih ikan patin. Berlokasi di Gang Jaim Patin, Pedurenan Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Kasih mengembangkan usaha pembenihan ikan patin sejak tahun 2010. Dalam ruangan di halaman rumahnya, pria ini menggunakan 13 akuarium berukuran 2 x 1 meter, berisi 50.000 ekor larva yang didapatkan dari mitra seperti balai benih atau petani benih patin lainnya. Ahmad merawat larva yang berumur kurang lebih 1 hari dari menetas hingga berumur 1 bulan. Setelah itu benih ikan patin siap dipasarkan. Pakan yang diberikan berupa cacing sutra yang dipotong-potong sesuai ukuran mulut benih ikan patin. Selama 13 tahun mengembangkan usaha ini, Ahmad pun mempelajari tantangan dan kendala seperti mengatur suhu ruang, kondisi air, dan penyakit ikan. Sementara permodalan ia mengandalkan bantuan dari perbankan. Usaha pembenihan ini lumayan padat modal juga. Jadi kita itu butuh ya pihak-pihak terutama perbankan untuk mendorong pelaku-pelaku usaha seperti ini. Permodalan kita dimudahkan, pengajuan kredit, ya kan. Semakin kita usaha berjalan, biasanya semakin mudah lah. Saat ini Ahmad juga membina 20 petani plasma yang berada di lingkungannya, hingga mampu memasarkan 5 hingga 6 juta ekor benih patin setiap bulan, di mana 1 ekor harganya Rp70. Selain Pulau Jawa, Ahmad pun sudah memasarkan benih ikan patinnya ke Sumatera, Kalimantan, Indonesia Timur, hingga Malaysia. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ira Sihaan, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah peristiwa menarik kami rangkum untuk Anda. Di antaranya ledakan akibat kebocoran selang regulator terjadi di permukiman padat penduduk Jalan Kampung Pulo, Cengkareng, Jakarta Barat. 1 keluarga penghuni luka bakar, dan berikut rangkaian peristiwa di sekitar kita. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Berbagai informasi kriminal dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam jurnal Lintas iNews pagi bersama rekan Anita Dewi. Saya Angelika Devagam. Dan saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.